Oke, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Lupita Lestari akan berlaku sebagai moderator untuk SAC 6 ini. Seperti yang sudah rekan-rekan semua ketahui, SAC 6 ini berjalan dengan tema tips bagi pemula untuk menguasai Building Information Modeling. Dan SAC 6 ini seperti SAC sebelumnya dilaksanakan oleh Loker Teknik Sipil. Apabila rekan-rekan sekalian belum mengenal Loker Teknik Sipil sebelumnya, maka di sini saya akan memperkenalkan Loker Teknik Sipil terlebih dahulu. Loker Teknik Sipil sendiri merupakan platform yang bertujuan untuk membantu para lulusan mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja teknik sipil dan arsitektur. Agendanya sendiri ada beberapa dari teknik loker sipil, yang paling utama yaitu memberikan informasi mengenai lowongan kerja dan juga pelatihan untuk meningkatkan skill rekan-rekan sekalian ketika nanti memasuki dunia kerja, dan juga SAC, sharing about career sekarang, dan sekarang adalah SAC yang ke-6. Oke, teman-teman, tidak perlu berlama-lama, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu Kak Ilham Agung Nur PSTRT. Beliau merupakan BIM Engineer di PT PP di Divisi Infrastruktur 1, begitu ya Kak Ilham? Oke, Iya, benar. Ya, supaya rekan-rekan lebih mengenal Kak Ilham dan ingin tahu nih pengalaman Kak Ilham itu sudah sejauh apa, saya bisa tampilkan CV-nya. Mohon izin ya Kak Ilham. Oke, siap. Sebentar. Oke, berikut adalah CV-nya Kak Ilham Agung Nur, bisa dilihat ya oleh rekan-rekan sekalian. Beliau merupakan BIM Engineer di PT PP Persero Divisi Infrastruktur 1 dan merupakan lulusan dari Politeknik Negeri Malang ya Kak. D4 Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang, dan sudah banyak sekali pengalamannya Kak Ilham ini, baik sebagai staf teknik, staf laboratorium beton, maupun peserta begitu ya, peserta dari di Ristek Dikti begitu ya Kak. Bisa rekan-rekan sendiri lihat di sini. Lalu ada banyak pelatihan yang sudah diikuti oleh Kak Ilham, terutama pada building infrastructure modeling ini ya. Dan juga ada sertifikasi yaitu di estimator biaya jalan, lembaga sertifikasi profesi, dan juga pelaksana bangunan gedung begitu. Mungkin cukup ya rekan-rekan sekalian CV-nya Kak Ilham. Nanti untuk materi dari Kak Ilham dan juga video recordingnya bisa kami share nanti di grup seperti biasanya. Dan sekarang saya di sini mau membacakan dulu tata tertibnya supaya kegiatan SAC kita kali ini lebih kondusif. Oke, di sini ada tata tertib SAC untuk hari Minggu 22 Agustus 2021. Yang pertama, peserta memasuki room Zoom pada pukul 13.45 WIB. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah memasuki room Zoom dengan tepat waktu. Lalu peserta diharapkan mute mic sampai acara Q&A dan foto bersama. Nanti di saat acara tanya jawab, saya sarankan rekan-rekan sekalian untuk chat saja di kolom chat biar saya yang bacakan. Jadi nanti enggak susul menyusul begitu suaranya ya, supaya lebih kondusif juga. Lalu yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang kami sediakan, yang sudah saya share tadi malam di grup.
SAC, silakan rekan-rekan sekalian untuk menggunakannya sebagai background. Lalu peserta wajib mengganti nama akun Zoom dengan nama asli. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mematuhi tata tertib selama kegiatan berlangsung. Begitu. Oke, rekan-rekan sekalian, begitu pembukaan dari saya. Sekarang saya persilahkan Kak Ilham Agung untuk memaparkan materinya. Silakan, Kak. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama, Kak. Bisa di-share screen aja, Kak. Oke. Udah masuk, Mbak? Sudah masuk, Kak? Udah ya? Oke. Suara saya udah kedengeran ya? Kedengeran suara Kakak jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua di sini. Saya akan memulai pemaparan materi saya ya, dengan judul tips bagi pemula untuk menguasai building information modeling. Berikut sedikit profil dari saya. Jadi saya itu lulusan Diploma 4 Politeknik Negeri Malang. Barusan lulus kemarin tahun 2020. Lalu lanjut ke professional experience saya itu, saya lebih banyak memang menggeluti bidang BIM, khususnya freelance BIM consulting, dan juga sekarang lagi di PT PP Persada Tbk Divisi Infrastruktur 1. Oke, jadi kita mulai ya. Saya akan menjelaskan tentang kondisi implementasi BIM yang ada di dunia sekarang. Jadi kalau bisa dibilang Indonesia itu sebenarnya sedikit terlambat untuk menguasai atau menerapkan BIM di proyek-proyek, khususnya proyek pemerintah ya. Kalau di luar negeri sendiri itu udah mulai tahun 2007-2010 itu mereka udah mulai menerapkan yang namanya BIM atau IFC model untuk melakukan analisis buildingnya mereka. Jadi di Indonesia sendiri baru aja sekitar tahun 2016 pemerintah kita mencoba mengadopsi BIM untuk tender-tender pemerintah. Lanjut ke skop implementasi BIM. Jadi kalau kita bicara BIM, ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah teknologi, terus sumber daya manusia itu, dan proses atau kebijakan yang dibikin. Jadi kalau misal kita akan mencoba membuat sebuah proyek di mana di dalamnya harus menerapkan BIM, yang paling penting adalah bukan kita bisa melakukan atau membedah BIM-nya itu, tapi kita harus memiliki kemampuan dari segi skill dan soft skill SDM itu sendiri. Untuk landasan dan standarisasi implementasi BIM di Indonesia, kemarin barusan aja keluar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, khususnya untuk bangunan gedung, dan juga kemarin juga di Bina Marga juga udah keluar PP-nya. Jadi sekarang tender-tender pemerintah udah wajib menggunakan BIM untuk beauty contest dan tender. Untuk agenda kali ini kita akan bagi menjadi 3. Ada yang pertama definisi BIM, yang kedua mengapa harus ada BIM, dan yang ketiga tips bagi pemula. Jadi BIM itu adalah merupakan proses, teknologi, dan kebijakan yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerja secara kolaboratif dari fase desain, konstruksi, hingga pemeliharaan dalam ruang dan model virtual. Jadi bagi teman-teman di sini, saya ingin sharing ya. Intinya itu kalau kita bicara BIM, kita nggak melulu bicara software apa yang dipakai, tapi intinya kita harus bisa melakukan suatu sistem yang baru, yaitu digitalisasi konstruksi. Jadi yang kita berusaha mengubah mindset. Selama ini kan kita mungkin kebanyakan perhitungan manual. Nah, dengan adanya BIM ini kita sistemnya
berupa virtual model yang kita bisa arahkan nantinya ke fase-fase berikutnya. Jadi di dalam BIM ini ada beberapa dimensi ya. Untuk saat ini ada yang namanya dimensi BIM atau BIM maturity level. Yang pertama tahapan 2D itu masih berupa shop drawing, tidak ada kolaborasi, tidak ada integrasi. Itu mungkin yang selama ini beberapa tahun di Indonesia terjadi dan mungkin sudah tidak efektif lagi diterapkan untuk proyek-proyek yang besar ya. Terus tahapan selanjutnya adalah tahapan 3D. Kita udah mulai bisa membuat 3D parametrik, auto volume, DED, shop drawing, 3D detail metode konstruksi, dan koordinasi desain. Untuk tahapan 4D, kita bisa menggabungkan antara model 3D yang kita bikin dengan time schedule management, lalu schedule terintegrasi dengan BIM, dan kita bisa melakukan komparasi baseline aktual. Untuk tahapan selanjutnya adalah 5D, kita bisa untuk perbedaan antara 4D dan 5D ini, jadi intinya kalau yang 4D itu antara model 3D kita tambahkan schedule. Kalau yang 5D ini, jadi tahapan model 3D ini kita tambahkan dengan cost management. Jadi kita menggabungkan antara model 3D yang kita bikin dengan cost management. Untuk tahapan 6D sendiri mungkin lebih nanti banyak di project-project gedung ya. Karena dia ada semacam project performance basis, energy system performance, itu seperti kayak kita sebelum kita merencanakan gedung, kita lebih baiknya menerapkan yang namanya energy simulation atau wind simulation. Jadi kita bisa tahu bangunan kita itu nanti cukup efektif atau tidak menerima sinar matahari, seperti itu. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahap 7D. Ini adalah BIM Facility Management dan Operation Maintenance. Lalu ada Building Automation System, BIM Predictive Maintenance Plans. Ini maksudnya itu, jadi selama ini kita mungkin di Indonesia sering menjumpai gedung-gedung yang sudah terbangun, itu kita selama ini kan untuk perawatan sendiri itu mesti kita nunggu ini rusak dulu baru kita cek, baru kita perbaiki gitu. Nah, dengan adanya BIM 7D ini kita bisa melakukan predictive maintenance plan. Jadi kita bisa tahu kapan nih masalah, khususnya misalnya utilitas plumbing ini harus diganti kapan, itu kita bisa melakukan prediksi maintenance plans dengan BIM 7D ini. Lalu yang paling terbaru ada tahapan BIM 8D. Ini menggabungkan antara model 3D dengan safety management. Jadi kita bisa tahu safety plan, hazard identification itu dengan model 3D kita. Lalu lanjut, mengapa harus ada BIM? Jadi permasalahan masa lalu dan saat ini yang paling penting ada 3. Jadi sistem database perencanaan proyek yang tidak baik, lalu database perencanaan proyek tidak terintegrasi, lalu ada inefisiensi dan inefektivitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Maka dari itu BIM diperlukan untuk sistem database perencanaan proyek yang baik, maksud saya. Maaf, ini sepertinya masih salah. Jadi intinya untuk melakukan efektivitas database, jadi kita akan menerapkan yang namanya cloud system. Jadi di BIM ini yang paling penting adalah nanti model kita itu akan terus bisa dipakai dan itu akan disimpan dalam suatu data seperti Google Drive. Lalu ada BIM for Collaboration Design and Engineering. Jadi esensi bekerja dengan BIM adalah kolaborasi untuk setiap stakeholder dari konstruksi. Dan BIM adalah membangun konstruksi secara digital sebelum konstruksi fisik dilakukan.
tantangan industri konstruksi saat ini seperti lemahnya perencanaan dalam suatu siklus konstruksi, lalu akibat menjadi tidak efisien, termasuk lemahnya koordinasi, tidak tepat waktu, dan pengerjaan di lapangan tidak dilakukan berdasarkan data dan informasi yang benar. Lalu ada over the wall syndrome, atau kita bisa bilang seperti saling tunggu-menunggu antar stakeholder selama ini. Dan dengan adanya BIM, kita bisa mendapatkan beberapa benefit. Yang pertama adalah better collaboration and communication. Yang kedua adalah model-based cost estimation. Yang ketiga, pre-construction project visualization. Kita bisa ngerti sebelum proyek jadi atau sebelum bangunan selesai, itu kita biasanya kan ada namanya mock-up. Nah, kalau pakai BIM ini kita bisa pakai yang namanya virtual mock-up. Lalu yang keempat ada improve coordination and clash detection. Ini tujuannya untuk meminimalisir rework ya, atau pekerjaan ulang. Lalu yang kelima ada reduce cost and mitigate risk. Yang keenam ada improve scheduling. Yang ketujuh ada increase productivity and prefabrication. Yang kedelapan ada safer construction site. Yang kedelapan ada better builds. Yang ke-10 ada stronger facility management and building handover. Nah, ini yang saya bilang tadi, tahapan 7D yang sudah mulai bisa diterapkan di Indonesia juga tentang facility management dan building handover ini lebih sering biasanya dari owner itu udah meminta ke kontraktor terkait itu mulai menerapkan tahapan BIM 7D untuk facility management dan building handover. Jadi owner itu bisa punya database atau model 3D model itu untuk keperluan mereka selanjutnya. Jadi model yang kita bikin itu bisa digunakan untuk keperluan jangka panjang bagi owner. Lalu jadi di sini saya membagi sebuah matriks untuk pemula nih. Jadi intinya tuh kalau kita bicara BIM, memang yang paling penting adalah kita ngerti kalau BIM itu sistem ya, jadi bukan software. Softwarenya itu berupa alat bantu untuk kita melakukan tahapan-tahapan BIM itu. Nah, maka dari itu kita harus bisa yang namanya modeling 3D dulu. Yang paling dasar, hakikatnya itu adalah kita bisa modeling 3D. Yang pertama itu untuk proyek-proyek gedung, khususnya pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP, kita bisa menggunakan software seperti Tekla, Revit, ataupun Allplan. Lalu untuk proyek seperti jalan dan jembatan, kita bisa menggunakan InfraWorks, Civil 3D, ataupun OpenRoads dari Bentley ya, kalau boleh saya sharing. Untuk struktur, kita bisa juga menggunakan Tekla ataupun Allplan. Lalu untuk infrastruktur seperti bendungan, itu yang bisa menggunakan Allplan. Lalu untuk proyek-proyek seperti EPC itu kita bisa menggunakan Allplan, Cubicos untuk memodeling dari bangunan itu sendiri. Jadi bisa dilihat ya, ini intinya kalau kalian memang pengen dan tertarik untuk mempelajari software, jadi langkah awal yang paling penting kita emang belajar softwarenya dulu. Nah, mungkin kan kalian bingung nih softwarenya mau dipakai apa aja. Kalau kita ngeliat ini bisa ngerti software yang paling masif itu adalah seperti Allplan dan Revit. Itu sih. Tapi kalau kita bicara software BIM sebenarnya banyak banget ya. Jadi tergantung dari tahapan BIM itu sendiri juga. Kalau yang saya jelaskan sebelumnya itu hanya untuk pemodelan 3D aja. Jadi kalau kita udah masuk ke tahapan selanjutnya, tahapan 4D atau simulasi sequence pekerjaannya, itu udah mulai kita bicara yang namanya software dari Autodesk, ada Navisworks, ada Bexel Manager. Lalu untuk tahapan 5D itu kita bisa pakai yang namanya Revit bisa,
Terus offline juga masih bisa. Untuk tahapan 6D juga kita bisa pakai yang namanya Revit, dan masih banyak lagi sih. Memang yang paling menurut saya memang yang paling dasar dan memang masih Revit. Lalu di sini bisa dilihat ya, ada yang namanya virtual reality dan augmented reality. Jadi apa sih itu? Intinya setelah kita bisa menerapkan BIM untuk level yang pertama, jadi level pertama itu dimulai dari tahapan 2D sampai 3D, lalu level kedua itu menuju ke tahapan 4D dan 5D. Ada yang namanya teknologi di bidang konstruksi yaitu virtual reality. Ini gunanya adalah untuk jadi pada suatu contoh kasus, misal dari owner itu mereka mengeluarkan yang namanya AER. AER itu adalah Employers Information Requirement, jadi persyaratan dari owner untuk penerapan BIM di proyek-proyek mereka. Misal mereka akan menentukan BIM-nya harus mengeluarkan virtual mockup. Virtual mockup itu apa sih? Jadi kayak sebelum bangunan selesai dibikin, owner ini pengen tahu nih nanti bangunannya itu sesuai dengan rencana apa enggak. Nah, kalau dulu sebelum ada BIM, itu kita harus membuat mockup yang real, yang sungguhan. Dengan adanya BIM, kita bisa melalui virtual. Jadi kita menggunakan yang namanya virtual reality ataupun augmented reality. Lalu di sini ada contoh kasus untuk survei ya. Jadi sebelum kita untuk mendapatkan yang namanya model 3D, untuk biasanya proyek-proyek di infrastruktur kita harus bisa mendapatkan kontur. Nah, kontur ini kan pasti tergantung dengan proyeknya. Kalau proyeknya memang besar, biasanya kita memang harus udah menerapkan yang namanya virtual survei ini ya. Jadi ada banyak yang ada yang namanya ortofoto, fotogrametri, ada yang namanya LIDAR. Itu nanti tergantung dari proyeknya, tergantung dari proyek yang dikerjakan. Kalau untuk misalnya pekerjaan jalan tol itu kita bisa pakai yang namanya fotogrametri. Jadi intinya kita menggunakan drone. Drone ini tapi drone yang khusus ya, drone yang untuk memang untuk mengcapture data, bukan hanya untuk mengcapture foto. Kalau untuk tahapannya sendiri itu kita harus bisa membuat rencana terbang. Jadi rencana terbang kita bikin dulu, lalu kita membuat GCP atau Ground Control Point untuk acuan drone kita. Lalu kita akan melakukan data acquisition itu seperti drone-nya ini mengcapture keseluruhan dari area yang udah kita bikin sebelumnya. Lalu untuk proses pemindahan dari drone ke DEM atau kontur itu kita bisa menggunakan software berupa Pix4D ataupun Agisoft. Ini ada contoh. Jadi tahapan untuk melakukan survei fotogrametri adalah seperti berikut. Jadi kita bikin yang namanya jadi kita bikin semacam rencana terbang kita. Kita pengen mau drone-nya itu mengcapture area mana aja.
Nah, setelah didapatkan, jadi drone itu sebenarnya mereka mengcapture banyak titik kumpulan yang selanjutnya bisa diolah menggunakan software. Nanti kita akan dapatkan kontur di sana. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini ada beberapa contoh dari penggunaan BIM di PTPP Persada Tbk. Jadi di sini apa namanya, kita menggunakan beberapa software, yaitu adalah InfraWorks dan Civil 3D. Jadi kita bisa mengetahui nih nantinya grading ataupun kontur yang kita bikin udah sesuai apa enggak. Lalu lanjut. Jadi ini yang tadi pemodelan Civil 3D ini bisa dilanjutkan ke InfraWorks untuk bisa mendapatkan visualisasi 3D. Dan untuk pemodelan struktur, untuk contoh proyek ini adalah menggunakan tag kelas struktur. Nah, bisa dilihat hasil setelah kita melakukan pemodelan 3D. Nah, dengan adanya visualisasi BIM, ini kita bisa dengan mudah melakukan analisa ya. Jadi owner bisa ngerti nih project yang kita bikin ini udah sesuai apa belum dengan keinginan mereka. Dan di dalam BIM ini sendiri, kita bisa mengeksplor ya. Jadi di dalam BIM ini ada yang namanya level of detail atau level of development. Jadi kita bisa melakukan pemodelan itu sampai sejauh mana.
selanjutnya untuk BIM 4D, scheduling dan coordination. Nah, yang saya bilang tadi, untuk melakukan BIM 4D ini kita butuh yang namanya software Navisworks. Berikut contoh penerapan BIM 4D. Jadi kita bisa melakukan cek schedule yang kita bikin itu udah sesuai tidak. Takutnya kan kita biasanya membuat schedule itu hanya di MS Project ya. Di MS Project kan mungkin hanya sebagian orang yang bisa memahami terkait dengan Gantt chart. Nah, kalau kita pakai Navisworks ini, kita bisa ngerti sequence pekerjaan itu saling tumpang tindih atau ada yang tidak logis. Jadi kita bisa melakukan atau minimalisir rework. Lalu untuk kesimpulan, jadi untuk bagi pemula harus menguasai minimal 2 software untuk modeling 3D, yaitu Civil 3D untuk CivilWorks dan Revit, Tekla struktur atau Allplan untuk memodelkan struktur arsitektur dan MEP. Lalu yang kedua ada aktif mengunjungi website resmi dari software terkait. Jadi sering-sering kita browsing di website resmi mereka. Jadi di Autodesk ataupun di Trimble itu banyak banget mereka menjelaskan tentang BIM itu sendiri. Lalu dan ketiga saran dari saya adalah sering mengikuti webinar dan pelatihan BIM. Dan yang terpenting sering berlatih membuat pemodelan dari sederhana sampai kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kalimat saya yang kurang bisa dimengerti. Nanti kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Kak Ilham, penjelasannya menarik sekali ya Kak. Dan saya sebenarnya tertarik gitu dengan kalimat Kakak di mana BIM ini sebenarnya bukan melulu tentang software tapi juga tentang sistem sebenarnya ya Kak. Iya. Oke Kak, tadi kan saya lihat kebijakannya baru keluar sekitar tahun 2021, jadi baru tahun ini ya kebijakan untuk BIM ini. Iya, jadi sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri sudah melakukan adopsi itu mulai tahun 2016. Tahun 2016 sudah mulai dicanangkan untuk proyek-proyek pemerintah itu harus sudah menggunakan BIM minimal 3 tahapan 3D, 4D, dan 5D. Terus kebetulan alhamdulillah kemarin udah muncul peraturan pemerintah ya, udah setara undang-undang itu untuk penerapan BIM mulai dari fase tender. Oke, Kak. Jadi di tender sendiri sekarang udah memang wajib menggunakan BIM. Oke. Itu dengan adanya kebijakan yang baru keluar ini seberapa membantu sih Kak terhadap penerapan BIM sendiri? Jadi kalau kita bicara BIM, apalagi di proyek ya. Jadi BIM di proyek sendiri itu sebenarnya sebuah tantangan memang. Jadi kita bisa menerapkan BIM 100% itu jika semua stakeholder mensupport adanya BIM ini sendiri. Jadi dari ownernya, dari konsultan supervisi maupun kontraktor itu harus saling bersinergi untuk mendukung adanya BIM ini. Jadi Sebenarnya lebih itu. integrasi gitu ya Kak di semua lini yang terlibat. Iya, jadi kalau kita misalnya hanya dari sisi kontraktor aja yang nge-push ke owner, mungkin agak susah juga. Jadi harus ada bantuan dari semua stakeholder, khususnya konsultan supervisi ataupun MK, itu yang udah harus ada sih memang sebenarnya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri sih untuk dari konsultan memang belum banyak ya. Kebanyakan memang dari kontraktor yang sudah mulai menerapkan BIM ini sendiri. Hanya beberapa konsultan besar memang yang mereka sudah aware dengan adanya BIM ini. Kalau dari anggarannya sendiri apa jatuhnya jadi lebih hemat kalau misalnya pakai BIM? Kalau kita bicara anggaran, ini sebenarnya gambling ya. Jadi
BIM ini kan kita nantinya juga butuh yang namanya software. Nah, software dari BIM sendiri ini sebenarnya memang bentuknya kan jatuhnya investasi nih. Dari sebuah perusahaan ini, kalau memang dia memang concern pakai BIM, dia harus yang namanya investasi terkait software-nya ini sendiri. Soalnya memang lisensi dari beberapa software itu memang mahal banget. Jadi kita harus ada kebijakan yang matang dari perusahaan itu sendiri untuk menggunakan software itu sendiri. Jadi, tapi kalau kita hitung-hitung ya, misalnya sebuah proyek besar menggunakan BIM atau tidak, itu akan efektif jika BIM-nya menggunakan sumber daya yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi misalnya kalau untuk zaman dulu misal kita harus butuh engineer 2 orang. Nah, kalau pakai BIM kita hanya butuh 1 orang, tapi kita mahal nih terkait masalah software. Tapi kita hanya cukup menggunakan satu sumber daya manusia aja. Lebih kayak gitu sebenarnya. Oke, jadi investasi untuk kedepannya jadi lebih ramping justru ya Kak ya. Iya, untuk jangka panjang. Oke, rekan-rekan sekalian, sudah menyimak pemaparan dari Kak Ilham Agung mengenai BIM untuk pemula ini. Dan silakan bagi yang ada pertanyaan untuk chat di kolom chat supaya nanti bisa saya bacakan. Oke, di sini ada pertanyaan pertama nih Kak Ilham dari Kak Robi Angga Pratama. Izin bertanya Pak, katanya, terkait dengan penggunaan BIM, apakah ada peraturan jasa konstruksi yang mengatur bahwa diwajibkannya penggunaan software BIM pada proyek konstruksi? Lalu bila ada ketentuan nilai proyek berapakah yang disyaratkan penggunaan software BIM pada proyek konstruksi? Dan apakah pada persyaratan tersebut dijelaskan mengenai penggunaan wajib software berlisensi alias tidak bajakan pada proyek konstruksi? Begitu, Pak. Saya jawab satu-satu dulu ya. Mungkin dari peraturan sendiri. Kalau tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit. Jadi memang barusan aja keluar peraturan pemerintah terkait penggunaan BIM di proyek-proyek gedung maupun infrastruktur. PP-nya itu nomor 16 tahun 2021 yang mewajibkan sekarang semua stakeholder untuk pelaksanaan tender sudah harus menggunakan BIM. Lalu untuk yang kedua mungkin terkait itu ya nilai proyek yang harus menerapkan BIM. Kalau di peraturan sendiri sih untuk nilai proyek tidak dijelaskan secara spesifik, tapi ada beberapa spesifikasi tertentu untuk seperti bangunan gedung itu harus lebih dari 2.000 meter persegi. Kalau untuk proyek-proyek infrastruktur itu harus minimal itu untuk yang jembatan khusus. Jadi untuk jembatan lebih dari bentang 60 meter itu memang proyeknya harus menggunakan BIM. Dan untuk jalan tol itu juga memang wajib. Kalau untuk jalan seperti revitalisasi itu menurut saya belum, kalau kita ngacu ke peraturan yang terbaru memang belum mewajibkan ya untuk kalau seperti itu. Lalu untuk lisensi software, nah ini memang juga jadi masalah juga ya dari saya dengar dari beberapa teman-teman juga kalau memang untuk lisensi software ini kan memang mahal. Jadi selama kita bisa menggunakan software untuk yang license minimal itu sebenarnya memang kalau untuk proyek sebenarnya harus yang berlisensi ya. Tapi kalau memang tidak bisa, kita bisa pakai yang bajakan. Tapi apa namanya? Yang penting kita tidak tidak ya kita harus saling-saling sama-sama menjaga gitu. Intinya memang kalau untuk project
minimal harus yang berlisensi sih, seperti itu. Tapi kan software ini banyak ya, jadi kita ada yang software itu lisensi yang mahal, ada yang lisensi yang lebih murah. Kita bisa, itu aja kita bisa pilih yang software dengan lisensi yang bulanan ataupun, jadi kita nggak harus beli lisensi software yang tahunan gitu. Itu sih seperti. Oke, Kak Ilham, terima kasih. Jadi memang ada batas luasan infrastrukturnya segimana gitu ya, Kak, kalau misalnya mau pakai BIM. Iya. Terus Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Iskandar Purna, katanya softwarenya bisa diperoleh di mana? Maksudnya softwarenya? Mungkin diunduh di mana gitu Kak, atau diperoleh? Kalau saran saya sih, ini tergantung sih. Yang paling aman itu sebenarnya kalau bagi pengguna awal kita pakai yang software yang license student ya. Jadi ada beberapa produk itu yang mereka itu udah produk student versionnya itu udah hampir sama kayak full version. Jadi kita bisa belajar software tuh nggak setengah-setengah gitu. Contohnya kayak Tekla ataupun Revit itu mereka udah powerful banget walaupun sebatas lisensi student. Tinggal cari aja di Google ada. Jadi bisa memanfaatkan status kita sebagai mahasiswa gitu ya Kak ya? Selama masih mumpung kita masih mahasiswa nih, masih ada ikatan dengan kampus, kita bisa daftar di website mereka. Oke, ya udah cukup buat belajar mungkin ya pakai yang lisensi dari mereka untuk student. Cukup. Gitu. Kak Iskandar, semoga terjawab ya. Nanti bisa dicari pakai apa namanya lisensi untuk student ya Kak. Tapi kalau misalnya untuk yang sudah bekerja begitu Kak, berarti lisensinya nanti diperoleh dari tempat kerjanya aja gitu ya Kak ya. Kalau misalnya membutuhkan BIM mungkin di proyek-proyeknya. Iya, memang kalau sudah kita bicara project memang tergantung dari instansi masing-masing ya. Masih menyediakan lisensi untuk project itu sendiri. Oke Kak. Ini ada pertanyaan ketiga Kak dari Pak Insinyur Yunardi. Pertanyaannya apa perbedaan Autodesk 3D dengan Tekla struktur serta Revit gitu Kak? Oke. Jadi kalau perbedaannya mungkin lebih ke output yang dikeluarkan ya. Kalau AutoCAD 3D kan kita hanya bisa mengeluarkan gambar 3D. Kalau Tekla dengan perbedaan dengan apa tadi? Dengan Tekla ya? Dengan Tekla struktur serta Revit. Iya, kalau dengan Tekla struktur dan Revit memang banyak sih perbedaan dari output yang dikeluarkan. Kalau dari Tekla sendiri kan kita bisa ngeluarin yang namanya volume, BBS, terus kita bisa mengeluarkan material take off, dan masih banyak lagi. Terus untuk Revit sendiri juga malah dia nggak hanya bicara struktur, dia ada arsitektur, ada MEP, dan juga dia bisa masuk di BIM tahap 6D juga kalau Revit itu. Oke, begitu Pak Yunardi, semoga terjawab pertanyaannya. Lalu, ada pertanyaan kedua Kak, untuk tutorial program di atas ada nggak begitu Kak? Yang mana maksudnya? Yang tadi Kak, yang apa sih yang masih terkait pertanyaan tadi ya? Yang 3D Autodesk sama Revit dan Tekla. Untuk tutorial banyak banget sih. Kalau kita bicara Tekla struktur dan Revit di YouTube banyak banget. Kalau masalah tutorial, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kalau dari saya sih mending cari tutorial yang memang bahasa Inggris ya. Soalnya mereka pasti lebih ekspornya tuh pasti lebih dalam gitu daripada yang tutorial Indonesia. Kalau saran dari saya, coba cari aja. Oke, jadi langsung ke yang lebih ahli mungkin begitu ya Kak ya? Iya. Oke, jadi sekarang sih sudah terfasilitasi untuk belajar mandiri juga bisa dari YouTube gitu ya Kak, kita cari-cari.
banyak banget sekarang mah di YouTube. Oke, begitu Pak Yunardi, semoga terjawab. Dan ini ada pertanyaan dari Kak Rian, Kak. Seberapa efisien penerapan Navis Work dalam prosedur penerapan scheduling dibandingkan dengan penggunaan MS Project? Lalu, apakah ada pembelajaran khusus jika scheduling menggunakan Navis Work? Secara umum, kita tahu bahwa penggunaan software scheduling khususnya masih awam di mata para engineer di Indonesia. Oke. Jadi memang selama ini kan kita scheduling itu menggunakan MS Project ya. Kalau ada dengan adanya Navis Work ini, kita itu sebenarnya nggak ninggalin MS Project. Kita tetap butuh MS Project. Namun jika kita butuh visualisasi untuk melihat perbedaan nih antara schedule yang kita bikin, itu gimana sih? Itu kita baru pergi ke Navis Work. Jadi kita tetap butuh yang namanya MS Project. Oke, jadi berintegrasi justru ya Kak, bukan artinya ditinggalkan gitu ya MS Project. Jadi kita tetap butuh MS Project untuk scheduling manualnya, lalu kita bisa melihat nih schedule yang di MS Project nih bener nggak? Gitu. Kita lihat di Navis Work, kita cek di Navis Work itu sendiri. Oke, begitu Kak Rian, semoga terjawab pertanyaannya. Lalu di sini ada pertanyaan dari Kak Tresna Insan. Untuk perhitungan volume bangunan, menurut pengalaman Bapak, apakah lebih efektif menggunakan Revit atau secara manual? Serta kekurangan dan kelebihannya apa? Kalau perhitungan manual dengan Revit, memang sepengalaman saya memang jauh lebih efektif di Revit ya. Nah, seberapa efektif itu tergantung dari pemodelan yang kita bikin. Kalau pemodelan yang kita bikin memang sudah benar, sudah 100% sesuai dengan gambar atau desain, itu pasti output yang dikeluarin di Revit juga pasti lebih efektif dari hasil perhitungan kita. Dan yang terpenting itu sebenarnya kalau kita bisa breakdown ya antara perhitungan manual dan Revit, itu kita lebih enak perhitungan di Revit, soalnya kita cukup hanya memasukkan informasi, lalu Revitnya sendiri yang menghitung. Kalau kita manual tuh, kalau ada nanti perubahan atau modifikasi, kita yang repot. Jadi kita harus ngecek, takutnya kan kita human error atau apapun. Jadi kalau bisa dibilang efektifan mana sih, jelas efektifan pakai software Revit sih. Jadi sederhananya lebih akurat begitu ya Kak ya? Lebih akurat. Oke, begitu Kak Tresna Insan, semoga terjawab. Lalu ada juga pertanyaan dari Iskandar lagi. Kalau di kita dipakai untuk desain sungai baru-baru ini, baru diperkenalkan oleh bagian persungaian pemakaian BIM. Coba lihat YouTube SDA Muda di Dijen SDA Kementerian PUPR. Jadi menjadi suatu kebutuhan buat tim lebih profesional dalam bekerja. Oh, mungkin ini itu ya, komentar begitu ya. Kalau misalnya di persungaian, itu diperkenalkan oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR. Oke, rekan-rekan sekalian, masih ada waktu untuk pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaannya. Kita masih punya sekitar 10 menit lagi ya untuk pertanyaan. Oke, kalau misalnya sebelum penerapan BIM di Indonesia sendiri, kesulitannya apa sih Kak dalam perencanaan infrastruktur yang dihadapi begitu Pak? Jadi salah satu yang menjadi kendala itu sebenarnya kita bagaimana mengubah mindset ya, jadi mengubah mindset para stakeholder. Jadi kan selama ini kita mungkin udah ada yang nyaman menggunakan cara-cara manual nih. Tapi kan kita nggak bisa, yang namanya teknologi kan kita harus saling berjalan. Nah ini nih yang biasanya menjadi kesulitan sendiri itu gimana caranya kita ngimbangin. Soalnya kan memang kemampuan dari sumber daya manusia sendiri itu juga
faktor paling penting juga nih. Jadi kita bisa pakai software tapi nggak ada yang support juga, jadi kendala juga dalam desain itu. Oke, tapi kalau misalnya sekarang untuk di proyek-proyek pemerintahan berarti udah seluruhnya melakukan penerapan BIM ini gitu Kak? Atau misalnya masih Iya ada? sudah. Kalau memang kalau di PP sendiri memang sudah semua proyeknya memang wajib menggunakan BIM ini sendiri, menerapkan BIM. Soalnya kita juga udah tersertifikasi ISO ya 19650. Jadi di dalam sertifikasi itu intinya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi itu harus menerapkan BIM minimal untuk level 1 dan level 2 di proyek-proyek mereka. Kalau awal mulanya sendiri BIM ini sejarahnya gimana sih Kak? Bisa diterapkan sama negara mana atau pada proyek apa begitu Kak? Kalau BIM sendiri itu sebenarnya awalnya kalau sepengetahuan saya itu di daerah Finlandia itu mereka itu udah mulai tertarik dengan yang namanya IFC. IFC itu semacam bahasa pemrograman BIM. Jadi untuk bisa saling terintegrasi antara software satu dan software lainnya, mereka tuh menemukan yang namanya IFC. Jadi model yang dibikin misal di Autodesk itu bisa diekspor ke misal keluaran dari Trimble. Jadi nggak perlu, kalau dulu kan misal kita ada yang namanya SAP 2000 dan SAP Pro. Dari dua model yang kita bikin itu mungkin kita nggak bisa gabungin nih. Kita kalau pengen butuh misal nanti di SAP, kita harus bikin manual dulu. Kalau udah pakai BIM ini kita dengan adanya EFC itu terbantu banget. Jadi bisa sharing model antar software guna kita bisa lanjut ke tahapan-tahapan BIM selanjutnya. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Parwijanto. Apa dapat memberikan contoh real sederhana proses BIM dari awal hingga jadi proyek? Oh, oke. Mungkin ini aja ya. Jadi saya akan jelasin intinya kalau kita bicara BIM, memang tadi kan saya bilang ada yang namanya tahapan 2D, 3D, sampai 8D. Nah, dari tahapan itu sendiri, beberapa pemangku kepentingan ya, mulai dari konsultan, kontraktor, nantinya owner, itu mereka harus sudah mulai berjalan nih. Jadi tahapan desain awal itu udah harus di konsultan itu harus udah pakai BIM yang nantinya bisa dipakai kontraktor. Jadi kalau biasanya kontraktor kan selama ini masih kadang harus memulai dulu untuk membuat model 3D-nya. Nah itu biasanya maksudnya itu bisa dibilang terlambat sebenarnya. Kalau kita pengen penerapan BIM yang sejatinya itu harusnya mulai dari konsultan itu sudah ada model 3D-nya. Jadi masuk ke kontraktor itu mereka sudah bisa menerapkan tahapan 4D. Lalu lanjut untuk mungkin tahapan 4D-nya itu kita lebih fokus ke scheduling ya. Jadi kan kalau di kontraktor kita paling penting bisa monitor dan scheduling. Nah itu kita bisa dengan mudah kalau udah ada model 3D dari konsultan ini kita tahapan 4D monitoring ini jauh lebih enak nih. Harapannya kan kayak gitu. Selanjutnya kalau udah kita bisa lanjut ke tahapan yang namanya facility management ya. Dari owner sendiri itu biasanya memang mereka harus dikasih juga nih. Jadi model 3D-nya itu harus berjalan terus dari konsultan ke kontraktor sampai nanti yang megang akhir itu harus ownernya sendiri. Itu untuk kan nantinya emang untuk kebutuhan owner untuk mereka melakukan cek bangunan mereka tuh masih aman nggak. Dengan adanya itu tadi kan mereka pasti sangat terbantu. Kayak gitu sih.
Nggak boleh bicara. Oke, silahkan Pak Parwijanto. Begini Pak, kalau soal BIM itu saya mulai dari 4 atau 5 kali, yang jadi itunya cuma sepotong-sepotong. Ada dari Revit, ada dari Tekla, ada apa. Tapi semuanya materinya seperti yang diuraikan kan cuma garis besarnya. Saya tuh mengalami kesulitan kalau mau mempraktikannya, jadi seolah ada simulasinya lah. Katakan kalau mau bikin jalan, banyak sekira yang ada apanya gitu, sekian ratus meter segala saya itu tahapnya bagaimana gitu, jadi realnya gitu. Soalnya banyak itu yang kalau nggak salah sudah ada 4 atau 5 kali soal BIM itu. Tapi memang jujur aja baru yang ini jelas apa alurnya gitu. Nah yang saya masih belum tahu itu bukan soal alurnya tadi. Alurnya kan bisa dibaca, tapi praktiknya itu Pak, mau ngambil di sini ini ke sini ini. Jadi ada contoh realnya, tapi saya kira nggak mungkin sih dalam webinar ini terlalu apa waktunya tuh nggak memungkinkan ya. Tapi soal BIM-nya saya bilang ya ini mungkin yang keempat atau kelima saya lupa tuh. Cuma memang yang satu ini saya dapat apa alurnya gitu. Jadi waktu itu kan cuma dibilangin ini 5D, 4D. Tapi dengan saya ikut tadi, saya tahu dimaksud 3, 4, 5, 6 juta apa sih? Baru tahu sekarang gitu. Tapi di pengaplikasiannya itu Pak, saya kan pernah juga pakai Revit. Revit waktu itu udah lama. Udah lama lah, mungkin sudah ada 5-6 tahun yang lalu. Dari apa ada contoh waktu itu dari tanah biasa gitu, ada itunya sampai dia bikin bangunan yang 3 lantai gitu, dia kerjakan waktu 3 jam. Nah, itu soalnya agak jelas gitu Pak. Sekarang ini semua meraba-raba, ada Revit, ada Tekla, ada SAP, ada Etap, ada macam-macam gitulah. Tapi contoh realnya itu yang belum bisa gitu Pak. Kalau semua software-nya yang bisa semua udah kebanyakan malah itu yang menjanjikan kan mereka pada jualan itu. Nah karena jualan itulah jadi cuma taunya sepotong-sepotong tapi nggak gitu jelas. Gitu Pak. Bukan Pak mungkin ya Bapak masih muda. Iya Pak. Ya mungkin kalau untuk penjelasan terkait teknis kurang bisa Pak kalau di forum ini sih. Nanti kalau Bapak mungkin penasaran bisa kontak dengan saya. Iya. Ya emang itu kendalanya sih nggak mungkin. Jadi kalau cuma seperti ini sudah 4-5 kali, ya cuma tahu gitu doang, tapi mau mempraktekannya nggak bisa. Tapi keren banget nih Bapak, semangat banget belajar teknologi ini. Harus diapresiasi nih. Ya saya saya kan baru mau 79 tahun ya. Itu dulu dari komputer waktu itu masih pakai punch card itu yang cuma ada di ITB. Sampai dari XT, AT, Pentium, sampai sekarang pakai. Kalau itu semua ngikutin dari awal. Cuma jadi ngerjainnya tambah mahal, tambah bingung gitu aja. Iya, Pak. Yang jelas selama ini banyak kan akhirnya cuma jualan software gitulah. Dan prakteknya sih sulit kalau punya pekerjaan itu kalau memang sekelas pas kita karya itu mungkin ya. Tapi kalau macam UMKM itu kayaknya mah cuma mimpi aja tuh. Soalnya beli software-nya tuh sama mau digunakannya kapan itu. Nggak mungkin kita belajar 1 bulan, 2 bulan bisa, tapi kita nggak pernah ngerjakan. Atau 1 tahun kemudian baru ngerjakan. Pasti nggak bisa tuh Pak. Yang lupa. Soalnya saya pernah nyoba dulu. Saya nyuruh orang ngasih pelajaran. Dulu ada namanya Softdesk.
untuk pelajaran ini survei ya. Begitu nggak ada proyeknya lama, memulainya lagi sudah lupa. Itu Pak. Jadi kendalanya ini kan cuma untuk yang besar-besar aja. Apa nggak pernah ada yang untuk yang kecil-kecil gitu? Mungkin ini sih Pak, apa namanya? Sekarang kan ini kebetulan juga di Loket Teknik Sipil lagi ada pelatihan Revit nih. Nah, mungkin Bapak nanti bisa ikutan pelatihan Revit. Soalnya biasanya memang kalau di pelatihan itu kita dikasih softwarenya. Jadi kita nanti bahkan seperti di pelatihan resmi dari software tertentu ya, seperti Glodon. Glodon itu mereka bisa ngasih trial, Pak. Jadi lisensi trial untuk kita nyoba ngulik software mereka selama 2 minggu. Itu nanti bisa tuh, Pak. Coba dicari aja. Orang itu aja saya revisi sudah punya Pak. Softwarenya dulu kan tahun berapa itu, sama bukunya sama yang ngarangnya kan dia sama jualan tuh bukunya sampai udah berapa, mungkin ada lebih dari 10 tahun nggak kebaca itu. Softwarenya masih ada kan, software bajakan kan banyak tuh di pinggir jalan. Jadi kok softwarenya sih ada Pak. Cuma mempergunakannya kalau nggak ada pekerjaannya tuh termasuk sia-sia tuh Pak. Iya nih Pak, memang kita harus sering-sering ngulik softwarenya nih. Iya, Soalnya jadi memang kalau saya ada kumpulan software Pak. Dari etap terus Praxis gitu. Tapi mau mempraktikkan sekarang BIM nggak bisa Pak. Saya pernah minta in-house training istilahnya ya. Kok sekarang kan online tuh rada sulit. Waktu in-house training waktu itu cuma untuk AutoCAD aja sulit itu, cari-cari nggak ketemu. Tapi begitu buka sendiri, nggak ada tuh yang mau daftar Pak. Mereka yang di konsultan itu tetap aja males. Jadi itu memang cuma acak aja, kebetulan yang dengarnya yang itu perusahaan besar baru mungkin gitu. Ada yang paling banyak perusahaan yang semungil Pak, termasuk saya gitu Pak. Ya sorry ini bikin habis waktu, gitu aja lah. nggak apa-apa Pak, kita kan saling sharing. Iya, oke Pak Rujanto, terima kasih sekali sharingnya. Jadi nambah insight ya baru buat kita yang masih muda-muda, apalagi Bapak dari dulu katanya ngikutin gitu kan sampai sekarang dia Pak udah baru 79 ya Pak ya. Oke, rekan-rekan sekalian, apabila masih ada pertanyaan silakan, ada waktu sedikit lagi. Oke, jadi tadi ya kalau yang terakhir penjelasan Kak Ilham itu ada tips-tipsnya ya kayak untuk memahami BIM ini sendiri. Pertama kan kita berlatih software-software pendukungnya dulu ya Kak ya. Lalu banyak mengunjungi website resmi gitu. Nah ini di website resminya sendiri seringkali mereka membagikan apa gitu Kak yang bermanfaat buat kita kalau misalnya kita mau belajar. Mereka biasanya itu sih ngasih tips and trick cara cepat menguasai kayak gitu-gitu sih. Itu banyak banget. Juga pasti juga seperti kayak produk Trimble tuh mereka ada yang namanya kontes gitu, kontes buat mahasiswa untuk modeling 3D gitu. Jadi ada semacam kompetisi khusus dari mereka gitu. Itu banyak sih di beberapa universitas Indonesia juga udah ada yang ikut dan memenangkan kompetisinya itu. Dan pasti kan dapat award juga bagi mereka sendiri. Oke, Kak Ilham. Berarti sering-sering mengunjungi website resmi ada manfaatnya ya. Mereka jadi ngasih tahapan-tahapan yang lebih jelas mungkin atau cara-cara pasti. gitu ya Kak ya. Lalu sering mengikuti webinar dan pelatihan gitu ya Kak ya. Jadi mungkin nggak cukup
webinar singkat kayak gini, tapi memang benar-benar pelatihan yang intens gitu ya Kak ya. Ya, wajib. Kalau pelatihan itu memang wajib. Iya, kalau misalnya kita mau tahu teknisnya gimana, kalau di webinar kan sulit ya Kak ya, karena kita Iya. memaparkannya tuh secara umum, secara keseluruhan aja. Kalau mau lebih teknis ya pasti harus ikut pelatihan gitu ya Kak. Oke, dan berlatih pemodelan. Nah, kalau misalnya buat yang masih pelajar sendiri, masih mahasiswa gitu Kak, itu berlatih itu baiknya tuh seberapa intens sih Kak, supaya kita bisa paham misalnya nggak BIM secara keseluruhan dulu deh, misalnya kayak software-softwarenya gitu Kak. Sebenarnya kalau bicara intens sih tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi kalau saran dari saya sih, misalnya kalau kita masih mahasiswa, mumpung masih ada beberapa mata kuliah tuh kan bisa kita selingin masukin BIM. Jadi kalau dulu saya tuh sempat memang belum ada kurikulum BIM, jadi tapi saya mencoba memasukkan BIM di salah satu mata kuliah. Jadi akhirnya BIM-nya kepakai di situ. Gitu. Makanya itu apa namanya lebih ke itu ya, ke seriusan kita pengen nyoba BIM-nya apa enggak gitu. Ya, jadi memang kitanya harus harus berkomitmen gitu ya Kak, emang mau berlatih dan belajar mengenai BIM ini gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan paparan materi dari Kak Ilham Agung di SAC 6 ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin minta rekan-rekan sekalian mengaktifkan fitur kameranya karena kita akan foto bersama gitu. Supaya meskipun tidak bertatap muka tapi tetap ada dokumentasinya ya. Silakan rekan-rekan diaktifkan dulu fitur kameranya. Kak Ilham, itu screen-nya bisa ditutup dulu. Oh iya. Oke. Oke, silakan. Kak Denny, Kak Mega bisa diaktifkan fitur kameranya mungkin. Lalu di sini ada Kak Isnin, Kak Jenny, Kak Jovan, supaya bisa tampil mukanya yang berkenan. Oke. Oke, silakan Kak Anang, Kak Arif, Kak Bahar, Kak Dara, jika bisa ditampilkan kameranya. Iya. Oke, tidak apa-apa yang berhalangan untuk on-cam, tapi tetap di room dulu ya, supaya kita foto bersama dulu. Oke, saya akan mulai foto ya. Mungkin teman-teman, saya nggak bisa tahu, teman-teman nggak bisa tahu sedang difoto atau enggak, lagi di page-nya atau enggak, tapi ditahan dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3, tahan dulu sebentar ya. Sebentar lagi. Iya. 1, 2, 3, tahan dulu. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3, tahan dulu ya. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti SAC 6 pada kesempatan kali ini. Terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ilham Agung atas pemaparan materinya yang menarik dan menambah wawasan kita terkait penggunaan BIM dan bagaimana penerapan BIM di Indonesia begitu.
Oke, rekan-rekan sekalian, acara ini saya akhiri sampai di sini. Untuk acara-acara di Loker Teknik Sipil berikutnya, silakan bisa dipantau di Instagram supaya rekan-rekan tidak ketinggalan, dan apabila menemukan acara yang menarik atau justru rekan-rekan sekalian membutuhkan informasi-informasi mengenai lowongan kerja, Loker Teknik Sipil bisa sangat membantu dalam memberikan informasi-informasi tersebut. Begitu. Ya, saya tutup acara SAC 6 kali ini dengan Pak Iskandar, hubungin Pak Iskandar gimana? Oke, Pak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Terima kasih banyak Kak Ilham. Terima kasih banyak, Mbak Lisa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Kak Ilham. Kak Ilham the best. Pak Iskandar, gimana ngubungin Pak Iskandar nih? Pak Iskandar bisa dengar, Pak? Oh iya. Nah, up.